Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Berleni Sobudula, NIM S1 20095. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan BFS dan DFS menggunakan MATLAB dengan mengikuti source code yang ada di modul. Pertama, kita menggunakan metode BFS. Kita coding dulu sama dengan 1 4 kali. Kemudian 2 sebanyak 3 kali, ini 5 kali. Kemudian T sama dengan 3542, 3542. Kemudian 6 10 6 10 7. Kemudian ada G sama dengan graf S, T. Kemudian ada plot G. Kemudian ada V sama dengan BFS search G,2. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama di sini ada E sama dengan 1 sebanyak 4 kali dan 2 sebanyak 5 kali. Maksudnya S di sini inisialisasi untuk titik awal dari sebuah grafik yang akan digambar. Yang akan digambar. Kemudian di sini hanya ada angka 1 sebanyak 4 dan angka 2 sebanyak 5. Maksudnya angka 1 ini ada 4, yaitu titik awal 1 memiliki 4 cabang atau 4 turunan. Selanjutnya untuk yang 2 ini sebanyak 5, ya ada 5 duanya. Berarti maksudnya titik 2 ini memiliki 5 cabang atau 5 turunan. Selanjutnya untuk inisialisasi T. T adalah titik tujuan yang mau dituju oleh si titik awal yang ini. Berarti maksudnya itu 3542 ini merupakan titik tujuan yang akan dituju oleh titik awal 1 ini. Kan titik awal 1 ini ada 4 kali, berarti dia punya 4 cabang yang mau menuju ke titik tujuan yang ini, 3542. Begitu pula dengan titik awal mau menuju dengan 6, 10, 7, 9, dan 8. Oke, selanjutnya ada G sama dengan graf S, T. Dia ini untuk menggambarkan grafik yang terbentuk dari titik awal menuju titik yang dituju, titik tujuan yang ini. Kemudian di sini ada plot G. Plot G itu untuk berfungsi untuk menampilkan ke layar grafik yang sudah digambarkan di G graf S, T. Kemudian di sini V sama dengan BF search G,2. Karena di sini kita menggunakan BFS, berarti di sini BF search. Kalau kita menggunakan DFS, berarti di sini DF search G,2. Maksudnya G,2 itu menampilkan data dari grafik G dimulai dari 2. Kita coba dulu run. Bismillah. Oke, ini dia. Karena kita menggunakan metode BFS, berarti metode pencariannya dimulai dari yang paling kiri, kemudian melebar ke tetangganya terlebih dahulu. Tapi karena ini dimulai dari 2, dari tengah, berdasarkan pelajaran berdasarkan mata kuliah yang dipelajari pada kuliah kemarin, kalau dimulai dari tengah, dia akan mulai melacak ke yang paling atas, yaitu ke-1, kemudian ke-6, kemudian ke-7, ke-8, ke-9, kemudian ke-10, lalu titik yang belum digapai yaitu 3, 4, dan 5. Contohnya, jawabannya itu bisa dilihat di comment window yang ini, di bawah ini. Oke, itu dia. Kemudian untuk kita bersihkan dulu. Kemudian untuk metode DFS. Ya, ini dia. DFS dia angkanya sama, cuma ganti ininya. Karena kita menggunakan metode DFS, berarti kita ubah di bagian V sama dengan DF search G,2. Kita run. Nah, ini dia. Karena menggunakan metode DFS, berarti dia metode pencarian yang dimulai dari kiri, paling kiri, kemudian dia mengambil atau
pencariannya itu menyelam ke yang paling bawah, paling kiri, kemudian memulai ke node terdekat dari ujung kiri paling bawah. Nah, di sini jawabannya 2, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 4, 5, mulai lagi paling kiri, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya itu bisa dilihat seperti ini ya, comment window-nya. Oke, itu dia. Kemudian selanjutnya itu di graph. Di graph selanjutnya itu di graph. Di graph codingannya agak berbeda, kita ubah dulu. 1 1 2 3 3. 2 3 3 3 4 6. Salah. Kemudian di sini 2 4 5 5 6 7 5 6 7 4 1 4. Kemudian di G-nya ini ditambahkan di graph S, T, plot G menggunakan BF search dulu. BF search G,2. Untuk penjelasan S dan T ini sama dengan penjelasan yang tadi, sebagai titik awal dengan titik yang mau dituju oleh titik awal. Kemudian di sini G sama dengan di graph. G sama dengan di graph ini artinya dia menggambarkan grafik dan menggambarkan juga arah dari grafik tersebut. Kemudian di sini plot G untuk menampilkan gambaran tersebut ke layar komputer. Kemudian di sini ada V menggunakan metode BF search menampilkan data dari grafik G dimulai dari 2. Kita run. Nah, ini dia. Karena dia menggunakan metode BFS dimulai dari 2, berarti dari titik 2 hanya bisa menuju ke titik 5. Jawabannya itu sama dengan yang di comment window, 2 dan 5. Kita bersihkan dulu. Kita coba kalau misalnya titiknya itu 1. Kita run. Nah, ini dia. Dia karena menggunakan metode BFS, metode pelacakan yang mulai melacak dari tetangga-tetangga terdekatnya terlebih dahulu. Berarti karena dimulai dari 1, berarti dia 1, 2, 1, 5, 1, 4. Itu saja. Nah, seperti jawaban di comment window ini 1, 2, 4, 5. Kalau misalnya dia 3. Coba kita run. Nah, ini dia. Menggunakan metode BFS berarti dia mulai melacak dari tetangganya terlebih dahulu, dari 3. Berarti dia 3, 4, 3, 4, kemudian ke 6, kemudian ke 7. Kemudian baru dia melacak ke tempat yang bisa tersambung dari node-nodenya, seperti dari 3, 4, 1, kemudian 2, kemudian 5. Gambarnya itu seperti ini. Gambarnya, jawaban itu bisa dilihat di comment window-nya. Dia 3, 4, 6, 7, tetangga terdekatnya terlebih dahulu 3, 4, 6, 7, kemudian yang tersambung dengan node-nodenya yaitu dari 4 ada 1 ke 1, kemudian dari 1 ke 2, dari 2 ke 5. Seperti itu. Kita bersihkan lagi. Kemudian kita menggunakan metode DFS lagi. DFS soalnya 2, 4, 5, 6 sama. Kita coba ini ganti DFS. Nah, DFS kita mulai coba run.
DFS dia mulai melacak dari yang paling kiri kemudian ke paling bawah dari turunan atau cabangnya, kemudian memulai lagi dari node terdekat dari node yang paling bawah. Seperti dari ini G3, berarti G3 dia mulai ke 3, 4 dari 4 bersambung ke 1, kemudian 1 ke 2, 2 ke 5, kemudian 3, 6, 3, 7. Berarti mode pelacakan itu seperti ini ya, di command window 3, 4 dia melacak ke yang paling dalam, dimulai dari paling kiri ke yang paling dalam, kemudian dia melacak yang di dekatnya 3, 4, 1, 2, 5 3, 4, 1, 2, 5, kemudian 6 dan 7 ya, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai metode pelacakan DFS dan BFS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.